Baik, selamat bertemu kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya tentang elektrostatika. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya Coulomb, kali ini kita akan belajar tentang medan listrik. Ya, nah jadi sebelumnya pahami dulu apa yang dimaksud dengan medan listrik. Ya, jadi medan listrik adalah suatu daerah, suatu ruangan di sekitar muatan-muatan listrik yang apabila ke dalamnya dimasukkan muatan lain, maka muatan tersebut akan mendapat gaya Coulomb yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, medan listrik ini dia merupakan besaran vektor. Tentunya karena dia besaran vektor, maka dia akan punya arah. Nah, sebelum kita mulai menghitung, sebelum kita mulai belajar cara menghitung medan listrik, kita pelajari dulu cara mencari arahnya, ya. Nah, arah medan listrik tergantung dari jenis muatannya. Kalau misalkan saya punya sebuah muatan positif, maka arah dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini adalah keluar atau menjauhi si muatan. Jadi kalau saya lukiskan, inilah arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif. Nah, jadi kalau saya lukiskan seperti ini. Sebaliknya, kalau misalkan muatan yang kita miliki adalah muatan negatif, maka arah dari medan listrik yang dihasilkan adalah masuk, ya, atau menuju ke muatan tersebut. Nah, ini dia. Inilah arah medan listrik apabila jenis muatannya negatif. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung besar dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut? Misalkan saya lukiskan kembali, saya punya sebuah muatan positif di sini. Ya, misalkanlah sebuah muatan positif sebesar Q, kemudian ada sebuah titik di sini, misalkan saya sebut sebagai titik P, di mana titik P dari muatan ini terpisah pada jarak R. Ya, maka arah medan listrik di titik P sebelumnya kita tentukan dulu adalah keluar, ya, seperti di sini keluar meninggalkan si muatan Q. Jadi kalau saya lukiskan, inilah arah dari medan listriknya. Ya, nah medan listrik kita beri simbol dengan huruf E. Nah, berapa besar medan listrik yang dihasilkan? Kita bisa gunakan persamaan bahwa E sama dengan K dikalikan dengan Q, kita bagi dengan R kuadrat. Ini persamaan mencari medan listrik. Ya, nah ini dia. Oke. Variabel-variabelnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Q adalah muatan, satuannya harus Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, nilainya masih ingat ya, 9 dikali 10 pangkat 9, dan R adalah jarak dari muatan menuju titik yang dibicarakan di soal. Medan listrik nanti akan memiliki satuan Newton per Coulomb, atau bisa juga menggunakan satuan volt per meter, di mana satuan ini tanpa konversi, ya. Dengan kata lain, Newton per Coulomb sama dengan volt per meter. Oke. Nah, satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah medan listrik adalah besaran vektor. Ya, kita bisa lihat dia punya arah. Jadi kalau kalian menghadapi soal tentang medan listrik, biasanya akan ada dua pertanyaan: berapa besar kuat medannya dan kemana arahnya. Nah, karena dia besaran vektor, sama seperti waktu kita bahas tentang gaya Coulomb kemarin, maka plus minusnya muatan tidak kita ikutkan dalam proses perhitungan. Kalau muatannya positif, masukkan di sini positif, dan kalau muatannya negatif, tetap kita masukkan nilainya. Jadi kalau misalkan minus 10, maka tetap kita masukkan adalah 10 Coulomb. Ya. Nah, jadi jangan lupa jadikan Coulomb, jadikan meter dengan K nilainya, saya tulis kembali ya. K di sini tetap kita gunakan nilai 9 dikali dengan 10 berpangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini dia. Oke. Konsep sederhananya seperti ini. Nah, untuk lebih memahami, kita coba lihat beberapa contoh berikut. Ya, kita lihat contoh soalnya. Pada gambar di atas, diketahui jarak AB adalah 9 cm dan jarak AC adalah 3 cm. Tentukan besar kuat medan listrik di titik C akibat kedua muatan A dan B. Berikut sudah saya gambarkan kembali ya soal yang tadi sudah kita baca sama-sama. Ya, dikatakan di soal bahwa muatan A, QA adalah 5 mikrocoulomb positif dan muatan B, QB adalah minus 5 mikrocoulomb.
Jarak dari A ke B katanya 9 cm, sementara soal mengatakan dari A ke C adalah 3 cm. Jadi dari A ke C 3 cm, itu artinya dari B ke C adalah 6 cm, karena total jarak keseluruhan adalah 9 cm. Nah, kita mau cari berapakah besar medan listrik di titik C. Ya, berapakah besar medan listrik di titik C. Nah, kalau kalian lihat dari persamaan bahwa mencari medan listrik E sama dengan K dikalikan dengan Q per R kuadrat, itu artinya untuk mencari medan listrik saya hanya memerlukan satu buah Q. Dengan kata lain, satu buah Q menghasilkan satu buah medan listrik. Nah, apabila soal mengatakan ada dua buah Q, pada kasus ini adalah ada Q A dan ada Q B, maka akan ada dua medan listrik. Kita coba cari masing-masing, ya. Jadi saya mulai dengan mencari berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Kalau ada QA akan ada EA. Persamaannya adalah K dikalikan dengan Q, tentunya Q-nya adalah QA, saya bagi dengan R. R-nya tentunya adalah RA. Karena ditanya di titik C, berarti R dari A menuju C saya kuadratkan. Ya, sehingga apabila kita masukkan angkanya, kita akan dapatkan di sini 9 dikali dengan 10 berpangkat 9, saya kalikan dengan QA. QA-nya adalah 5 mikrokolom, berarti 5 saya kalikan dengan 10 berpangkat minus 6, saya bagi dengan RA menuju C. RA menuju C adalah 3 cm. Ya. Nah, kalau dia 3 cm, saya kuadratkan, maka saya dapatkan 9 dikali dengan 10 berpangkat negatif 4 setelah kita jadikan meter. Ya. Nah, ini bisa kita coret, maka saya peroleh bahwa medan listrik karena muatan A di titik C adalah 5 dikali dengan 10 berpangkat 9 dikurangi 6 adalah 3, minus 4 saya naikkan ke atas, 7 Newton per Coulomb. Oke. Kita sudah dapatkan medan listrik karena muatan A. Nah, sekarang bagaimana cara mencari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B? Dengan rumus yang sama, kita kembali pergunakan K dikalikan, kali ini adalah QB, saya bagi dengan RB menuju C, saya kuadratkan. Ya. Nah, kalau kita masukkan angkanya, 9 dikali 10 berpangkat 9, saya kalikan dengan 5 dikali 10 berpangkat minus 6. Ingat, negatif tidak kita ikutkan pada saat melakukan proses perhitungan. Saya bagi dengan, kali ini jaraknya adalah 6 cm. 6 cm kalau kita kuadratkan, kita peroleh 36 kali 10 berpangkat negatif 4. Ya. Dan apabila kemudian saya coret, kita coret di sini 9 dengan 36 di bawah adalah 4, ya. Sehingga kita dapatkan 5 dibagi 4 adalah 1,25. Saya kalikan dengan 10 berpangkat 9 dikurangi 6 adalah 3, minus 4 naik ke atas 7 Newton per Coulomb. Nah, kita sudah punya sekarang ada EA dan ada EB. Pertanyaannya adalah kedua ini adalah vektor. Lantas berapa vektor resultannya? Jadi berapa sih besar medan listrik total yang terjadi di titik C? Medan listrik resultannya. Nah, untuk menghitungnya tentunya kita harus tahu arah. Ya, kita sudah pelajari tadi arahnya. Karena muatan A nilainya adalah positif, besarnya adalah positif, positif arahnya keluar. Jadi saya buatlah anak panah start dari titik C dengan arah meninggalkan muatan A. Ini dia. Nah, ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Ya. Sementara muatan B negatif. Karena dia negatif, maka arahnya menuju ke muatan. Ya, arahnya menuju ke muatan. Berarti di titik C saya buat lagi satu buah vektor, satu buah anak panah yang arahnya menuju muatan B. Nah, kalau kita lukiskan, ada satu vektor lagi yang mengarah ke sini. Ini saya sebut medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B. Dari gambar bisa kita lihat bahwa EA dan EB punya arah yang sama. Kalau dia punya arah yang sama, tentu cara mencari resultan vektornya tinggal kita jumlahkan. Jadi medan listrik di titik C itu adalah jumlah dari medan listrik karena partikel A kita tambahkan dengan medan listrik karena partikel B. Karena arahnya sama. Ya, arah sama tinggal ditambahkan.
Dan kalau saya masukkan, berarti di sini adalah 5 dikali 10 berpangkat 7. Saya tambahkan dengan 1,25 dikali 10 berpangkat 7. Kita dapatkan hasil 6,25 dikali 10 berpangkat 7. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, demikian solusi untuk contoh soal berikut. Semoga bisa dipahami dan kita akan lihat contoh-contoh soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.